Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di kuliah Teknologi Benih. Pada hari ini, saya akan memberikan materi tentang perkecambahan benih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perkecambahan? Perkecambahan merupakan pengaktifan kembali aktivitas pertumbuhan embrionik aksis dalam biji yang kemudian membentuk plumula. Pada keadaan normal, semua jaringan yang kompleks dan organ yang membentuk bibit akan menjadi tanaman dewasa. Berikut ini adalah gambar struktur benih atau embrio. Embrio merupakan suatu tanaman baru yang terjadi dari bersatunya gamet-gamet jantan dan betina pada suatu proses pembuahan. Embrio terdiri dari kotiledon, kulit benih, plumula, radikula. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perkecambahan. Yang pertama yaitu air, kedua suhu, ketiga oksigen, dan keempat cahaya. Air merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkecambahan. Pada tahap ini, biji mulai menyerap air yang ada di sekitarnya. Proses dalam penyerapan air ini terjadi karena adanya beberapa perbedaan potensial air antara biji dan juga lingkungan sekitarnya. Fungsi air di sini adalah untuk melunakkan kulit biji sehingga embrio dan endosperm dapat berkembang, lalu kulit biji akan pecah. Selanjutnya yaitu terjadi pengaktifan enzim yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik benih. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemanjangan sel radikula yang diikuti dengan tumbuhnya kulit biji. Lalu, berikutnya akan terjadi pertumbuhan primer. Faktor kedua yang mempengaruhi perkecambahan yaitu suhu. Suhu yang berkaitan dengan perkecambahan ada 3, yaitu suhu minimum, yaitu suhu terendah yang dibutuhkan oleh tanaman untuk berkecambah. Yang kedua, suhu maksimum, suhu tertinggi yang digunakan untuk berkecambah, dan suhu optimum, yaitu suhu yang paling pas untuk benih melakukan perkecambahan. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Suhu yang mempengaruhi kecepatan dari perkecambahan. Sehingga pada kisaran suhu 26 sampai 35 derajat Celcius, maka perkecambahan akan berjalan dengan baik. Dan suhu ini pula lah yang kita sebut dengan suhu optimum. Faktor berikutnya yang mempengaruhi perkecambahan yaitu oksigen. Oksigen yang telah diserap benih melalui respirasi akan mulai mendorong terjadinya perkecambahan dengan cepat. Perkecambahan dari benih terjadi apabila kandungan dari oksigen di udara lebih dari 29% atau 20%. Untuk itu, benih yang sedang pada masa dorman atau pada fase istirahat, penambahan oksigen ke dalam benih-benih hingga 80% membuat dormansi benih akan terpatahkan, sehingga benih mulai mengalami proses perkecambahan. Sebaliknya, bila komposisi CO2 meningkat, maka perkecambahan akan terhambat. Faktor berikutnya yang mempengaruhi perkecambahan yaitu cahaya. Cahaya yaitu sebagai pengontrol perkecambahan. Pada beberapa kondisi benih, ada benih yang bisa berkecambah saat gelap, ada benih yang berkecambah bila disinari cahaya terus-menerus, dan ada pula benih yang berkecambah hanya disinari sebentar saja. Kebutuhan cahaya untuk proses perkecambahan sangat bervariasi, tergantung dari jenis benih itu sendiri. Proses perkecambahan biji ada 2,
Yang pertama, perkecambahan fisiologi. Perkecambahan ini terjadi beberapa proses seperti penyerapan air, kemudian proses selanjutnya yaitu pencernaan hingga asimilasi. Penyerapan air yang pertama kali dilakukan sebelum biji berkecambah yaitu adalah penyerapan air yang terjadi di mikrofil. Proses selanjutnya yaitu pencernaan, yaitu proses pemecahan senyawa bermolekul besar menjadi kecil. Selanjutnya, proses pengangkutan makanan. Pada fase ini, asam amino diangkut dari cadangan makanan ke bagian yang membutuhkan seperti ke embryonic axis. Tahap akhir yaitu asimilasi, yaitu penggunaan cadangan makanan dalam proses perkecambahan. Selanjutnya akan terjadi pernafasan atau respirasi, yaitu proses perombakan CO2 dan H2O. Setelah itu, maka akan terjadi pertumbuhan, seperti munculnya radikula dan plumula pada biji yang selanjutnya akan diikuti dengan pertumbuhan tanaman menjadi dewasa. Yang kedua yaitu perkecambahan morfologi. Perkecambahan morfologi yaitu perkecambahan yang ditandai dengan keluarnya akar primer, mesofil, dan daun. Materi hari ini sudah selesai. Hari ini ada tugas, yaitu membuat makalah. Buatlah makalah tentang perkecambahan benih tanaman perkebunan. Sumber pustaka berasal dari jurnal penelitian. Penulisan makalah mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah dari Politeknik Negeri Lampung. Waktu pengumpulan tugas adalah 1 hari sebelum perkuliahan minggu depan dimulai. Diharapkan tepat waktu mengumpulkan tugas. Demikianlah kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.